lepas kontrol ya. Semua debt collector pinjol sudah mengarah ke lapangan. Semuanya melakukan atau menyampaikan sama teman-teman yang telat bayar atau tidak mampu bayar, bahwasanya mereka akan berkunjung langsung ke rumah. Ini bukan tanpa sebab teman-teman semuanya. Ini karena salah Anda dan karena ulah Anda yang tidak mampu bayar, yang tidak sanggup bayar, tapi ya Anda selalu bertanya tentang kapan DC datang ke rumah, aman atau tidak. Ini hasil dari pertanyaan Anda semuanya. Alhasil, semua debt collector berupaya hari ini bagaimana caranya memenuhi syarat mereka untuk berkunjung ke rumah. Takut teman-teman semuanya. Pasti ini gitu loh. Kenapa Anda selalu ketakutan dengan hal ini? Karena Anda tidak mampu jujur dan terbuka dengan hal itu. Anda selalu berupaya untuk menutupi dari orang sekitar. Ya, Anda selalu tidak mampu untuk jujur dengan Anda percaya dengan semua pemikiran jahat yang ada dalam diri Anda. Akhirnya berdampak buruk seperti ini. Per hari ini teman-teman semuanya, siapa yang sudah dikunjungi oleh debt collector pinjol dan pinjol dari mana aja dan daerah mana aja, isi dalam kolom komentar. Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, sumber masalah yang paling besar ada di sini. Telepon, WhatsApp, email. Tapi bukannya ini yang Anda atasi, tapi Anda malah sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang. Alhasil, mereka merubah cara mereka untuk berkunjung ke tempat Anda. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, hal yang paling menakutkan bukan soal DC datang ke rumah. Ya, hal yang paling menakutkan adalah telepon, WhatsApp, email yang Anda biarkan terus-menerus aktif sehingga itu mengacaukan pemikiran dalam diri Anda gitu. Ya, kalau sudah seperti ini, Anda sudah paham apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda menemui ada debt collector yang berkunjung ke tempat Anda, hal yang pertama harus Anda tanyakan adalah ID card mereka. Mana ID card-nya? Ini penting loh. Ya, OJK menyampaikan debt collector atau pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiganya harus sesuai ya dengan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah dia harus memiliki ID card dan itu ditunjukkan kepada si nasabah yang telat bayar. Yang kedua adalah dia harus mempunyai surat kuasa. Ya, dia dikuasakan oleh perusahaan itu untuk menjemput tagihan kepada nasabah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah mereka mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, menakutkan bukan teman-teman semuanya? Ini hasilnya gitu loh. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman, sudahilah, stop. Ya, stop dalam arti ini apa gitu loh. Stop untuk Anda berpikir kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Ini nggak akan pernah selesai perkaranya kalau ini Anda ulang-ulang terus setiap hari. Ya, masalah kita cuma satu, duit kita nggak ada, kita nggak mampu bayar. Cuman di sini masalah kita gitu. Kenapa nggak duit yang nggak ada ini menjadi ada aja yang Anda fokuskan? Kenapa Anda malah fokus kapan DC datang ke rumah? Daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang? Berarti ini ada kesesatan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya, faktanya DC yang datang ke rumah tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Justru yang paling ganas adalah desk call-nya tadi, yang bermain via telepon, via WhatsApp dan via email. Ini yang paling ganas gitu loh. Saya berapa kali saya sampaikan, orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol itu bukan karena didatangi DC. Tapi selalu dengan judul berita Anda boleh cek di media online, diduga karena teroran pinjaman online. Ya, itu judul beritanya. Nggak ada dia bilang diduga karena didatangi pinjaman online. Ada? Nggak ada gitu loh. Inilah yang harus diperbaiki dari teman-teman semuanya. Dari segi pemikiran, lawan terberat Anda adalah pemikiran Anda sendiri, bukan soal galbainya. Pemikiran Anda yang tidak bisa diajak kompromi. Pemikiran Anda yang selalu melalang buana untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ya, padahal Anda bisa melakukan satu hal untuk mengatasi ini semuanya, yaitu jujur dan terbuka sama orang terdekat Anda. Siapa kira-kira yang Anda tutupi selama ini? Orang tua. Anda cari waktu-waktu yang paling tepat untuk jujur dan terbuka. Ya, suami. Anda cari waktu yang paling tepat. Jujur. Gitu loh. Daripada dia nanti tahu dari orang lain, daripada dia tahu dari debt collector, lebih fatal lagi gitu.
Yang penting teman-teman semuanya, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk yang ada dalam kepala Anda. Itu hanya menyiksamu, itu hanya mengganggumu. Ya, walaupun hari ini Anda bilangin, "Bang, saya galbainya di pinjol-pinjol besar, Bang. Di aku-laku, Bang. Ini kan pinjol besar banget, ada pay letternya, ya. Mereka juga ada dana cicilnya, asetku." Apakah dia berkunjung ke rumah? Aku-laku ini berkunjung ke rumah bukan mematikanmu gitu loh. Dia berkunjung ke rumah hanya menanyakan kenapa belum melakukan pembayaran. Kamu terangkan, jelaskan apa yang sedang terjadi. Ya, semuanya sudah ada risikonya loh. Begitu juga dengan Shopee. Ya, walaupun Anda bilang, "Bang, Shopee ada DC nggak? Shopee datangin ke rumah nggak?" Emang kalau dia datang ke rumah seketika itu kita mati kan nggak? Ini yang harus diperbaiki dari diri teman-teman semuanya. Jangan hanya karena ketidakjujuran Anda, jangan hanya karena ketidakterbukaan Anda tidak mampu menerima keadaan hari ini, terus Anda kaitkan semuanya, Anda korbankan diri Anda terus-menerus. Ya, sehingga Anda lupa bekerja, Anda lupa berusaha. Dalam hidup Anda hanya memikirkan bagaimana supaya DC tidak datang ke rumah, orang lain tidak mengetahui, dan Anda masih bisa bersandiwara bahwa kehidupan Anda baik-baik saja. Itu hak diri saja teman-teman semuanya. Ini makin kacau nantinya kalau ini dibiarkan terus-menerus. Ya. Yang ketiga, kredivo. Ini kan pinjol besar semua gitu. Ya, belum lagi Bang, kredit pintar saya juga nggak mampu bayar Bang. Adapun dia nggak mampu bayar, Esikes nggak mampu bayar. Ya, kalau memang sudah tidak mampu bayar, penyebab tidak mampu bayar itu kenapa? Duit saya nggak ada Bang. Oke, berarti kerja. Iya nggak? Kerja solusinya. Kerja, kita kumpulkan uang, duit kita terkumpul, kita negosiasi. Kalau kita kerja tapi duit kita nggak terkumpul, yang penting kebutuhan pokok kita terpenuhi. Itu jalurnya, bukan malah kita nggak mampu bayar Bang, tapi yang dicari ini ada DC nggak? Ini datang ke rumah nggak? Telat berapa lama nih mau datang? Daerah mana aja nih mau dikunjungi? Nggak akan pernah selesai perkara ini. Seumur hidup nggak akan pernah selesai. Karena Anda keluar dari jalur yang sebenarnya. Ya, tetap di jalur. Anda meminjam, ingat dulu Anda meminjam. Anda meminjam karena apa? Karena duit Anda tidak ada. Anda tidak mampu bayar karena apa? Karena duit Anda tidak ada. Harusnya PR Anda adalah bagaimana duit yang nggak ada ini menjadi ada. Bukan masalah setting-settingan, drama-drama, bagaimana DC tidak datang ke rumah, bagaimana tidak menyebarkan data, bagaimana tidak menghubungi orang sekitar. Itu settingan namanya. Ya, itu drama namanya. Halusinasi namanya teman-teman. Nggak ada itu, hal-hal seperti itu. Kita ini gentleman loh. Siap galbay, siap menerima resiko. Jangan hanya siap galbay aja, duitnya kita habiskan terserah untuk apa gitu loh. Tapi tidak siap dengan resikonya, ini luar biasa. Hah? Ya enggak? Padahal kita sama-sama sudah tahu. Kalau kita menyatakan tidak mampu bayar, apa risiko yang akan kita dapatkan? Kita diteror. Kita ditelepon terus-menerus. Kita dibebankan dengan denda yang besar. Nama kita masuk ke dalam daftar SLIK atau BI checking. Ini adalah risikonya. Ya. Oh, soal kunjungan DC itu prosedurnya. Selagi mereka masih lengkap, mereka sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang ada, silahkan. Oke? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, di sini teman-teman semuanya, karena banyak teman-teman yang selalu menyampaikan sama saya tentang payment ID dari Bank Indonesia. Itu sebenarnya seperti apa sih Bang, dan apa-apa saja yang dipantau dan seberapa besar pengaruhnya buat kita gitu loh. Bahkan sampai disenggol-senggol juga dengan masalah pinjol ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya mau sampaikan sama teman-teman, ini saya ambil berita dari Tempo, kita bahas dulu teman-teman. Habis itu sama-sama kita terangkan nanti ya sejauh mana hal ini dan apakah ini pantas untuk kita takuti atau tidak, ya kita lihat nanti ya. Di sini apa saja transaksi yang dipantau lewat BI, lewat payment ID ya. Mengenal payment ID yang dimulai diuji coba pada 17 Agustus mendatang untuk penyaluran bansos, oke. Bank Indonesia atau BI akan melakukan uji coba sistem payment ID tepat pada hari ulang tahun Republik Indonesia HUT RI ke-80, Minggu 17 Agustus 2025. Payment ID akan diuji coba untuk proses penyaluran bantuan sosial atau bansos ya. Kalau bahasa digital itu sandbox, uji coba, eksperimentasi, piloting.
Itu yang masih kami kerjakan di Bank Indonesia, kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono Selasa 12 Agustus 2025. Diki mengatakan Payment ID tidak akan diluncurkan pada Agustus 2025. Dukungan yang kami berikan atau hal yang terkait uji coba adalah bansos non-tunai. Itu masih diuji coba. Bansos non-tunai akan ada program barunya oleh pemerintah di bulan September, ucapnya gitu loh. Lantas apa saja jenis transaksi keuangan yang dipantau BI melalui Payment ID? Payment ID adalah sistem pembayaran digital baru berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu. Sistem terbaru itu dapat merekam dan menggabungkan data dari berbagai sumber keuangan seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik atau e-wallet, hingga pinjaman daring atau pinjaman online atau pinjol gitu ya. Sistem Payment ID merupakan bagian dari cetak biru atau blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2030. Sistem baru BI tersebut dirancang sebagai kode unik berbasis NIK yang mengintegrasikan seluruh riwayat transaksi keuangan individu. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Budi Dermawan sebelumnya mengatakan bahwa Payment ID sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan sistem keuangan yang sehat dan inklusif. Dia menyebut Payment ID akan menjadi pondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Dudi mengungkapkan bahwa Payment ID memungkinkan otoritas mengetahui profil keuangan individu secara menyeluruh termasuk pendapatan, pengeluaran, hingga investasi dan beban utang. Payment ID sangat powerful, ucap Dudi dalam acara editor briefing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat 18 Juli 2025. Cara kerja Payment ID. Salah satu implementasi yang bisa memanfaatkan Payment ID adalah proses pengajuan kredit. Menurut dia, lembaga perbankan hanya perlu mengirimkan permintaan persetujuan konsen ke ponsel nasabah. Setelah disetujui, sistem akan membuka akses ke profil lengkap keuangan nasabah melalui BI Payment Info. Nanti begitu saya klik OK, nanti bank akan mengalihkan ke BI Payment Info, ujar Dudi. Untuk menjamin privasi dan keamanan data, sistem Payment ID menggunakan skema persetujuan. Data hanya dapat diakses bila nasabah memberikan izin melalui pemberitahuan yang dikirim ke ponsel. Sebagai pilot project, Payment ID diuji coba untuk memverifikasi kelayakan penerima bansos. Dudi menjelaskan dari uji awal terhadap 10 individu ditemukan 1 orang mempunyai 4 rekening bank. Temuan itu menurut dia memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan orang yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Untuk penggunaan verifikasi penerima bansos, data itu hanya dapat diakses oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik selaku pengelola data sosial dan ekonomi nasional, atau dulu disebut sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dudi menegaskan BI tidak membagikan data keuangan individu ke lembaga lain secara sembarangan. Kami sangat berhati-hati, transparansi ini bisa disalahgunakan. Kami harus menjaga kepercayaan publik, kata Dudi. Fungsi Payment ID. Secara teknis, Payment ID berfungsi sebagai identifikasi unit alat autentikasi transaksi dan kunci untuk menghubungkan data profil nasabah yang dengan aktivitas transaksi keuangan. Dudi mengatakan sistem tersebut dapat mendeteksi fraud dan menilai kesehatan keuangan secara lebih akurat dibandingkan sistem konvensional seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK. Sudah langsung diketahui income statement, penerimaan pengeluaran. Kalau penerima lebih besar daripada pengeluaran, misalnya 120%, berarti apa? Saya sehat, ucap Dudi. Sebaliknya, apabila penerima lebih kecil daripada pengeluaran, maka kondisi keuangan tidak sehat. Sehingga bank semakin tahu terkait dengan perform keuangan saya.
Karena Payment ID mampu mengetahui seluruh bentuk dan proses transaksi, BI berkomitmen untuk menjamin keamanan data yang ketat. Kami menghindari penyalahgunaan dari Payment ID dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki, kata Dudi. Adapun berdasarkan BSPI 2030, pemanfaatan Payment ID mencakup 3 fungsi, yaitu sebagai kunci identifikasi untuk membangun data profil penyelenggara sistem pembayaran, kunci autentifikasi dalam data dalam pemrosesan transaksi, secara kunci unik dalam proses agregasi antara data profil individu dan data transaksional yang granular. Oke. Jadi kalau hal-hal seperti ini, kalau menurut saya lebih kepada mereka melihat layak atau tidaknya seseorang itu diberikan bantuan gitu loh ya, bansos, bantuan sosial dari negara atau kayak subsidi dan segala macam. Tapi agak ribet juga ya kalau negara sibuk mengatur hal-hal seperti semuanya diatur. Rasa saya nanti ujung-ujungnya kalau semua transaksi kita dipantau seperti itu, ujung-ujungnya semua kena pajak nantinya gitu loh. Dan akhirnya orang ya walaupun dia layak menerima bansos tapi dia mempunyai 4 rekening misalnya seperti yang disampaikan tadi, ya akhirnya dia tidak bisa lagi gitu loh. Atau misalnya nanti dia terjebak di hutang pinjol dan segala macam. Ribet juga. Rasa saya negara nggak perlu membahas hal-hal seperti ini. Ngapain ngurus hal ini sejauh itu gitu loh. Saya rasa Pak Prabowo harus tegas ini, karena kebijakan-kebijakan yang diambil sejak pemerintahan Bapak Prabowo itu lebih ketidak membangun gitu loh. Jadi kebijakan yang dibentuk itu selalu terjadi kontra yang begitu banyak, bukan pro yang begitu banyak, tapi kontra yang begitu banyak. Harusnya Bapak Presiden atau Bapak Prabowo itu meninjau ulang kembali tentang hal ini. Contoh kayak PPATK aja tentang memblokir rekening dan segala macam. Sekarang muncul lagi Payment ID dari BI. Mungkin saya ya sebatas berita yang ada aja, teman-teman boleh isi masukannya atau tambahan dari teman-teman semuanya. Gimana menurut Anda tentang Payment ID dari BI ini? Apakah ini benaran tujuannya untuk meninjau bansos atau ada hal lain dalam hal ini? Ya kalau saya melihatnya, ya ada maksud tertentu dalam hal ini, tapi entah siapa ya, entah apa tujuannya nanti. Kita sama-sama melihat kalau saya pribadi. Oke teman-teman, jadi saya nggak mau memberikan tanggapan terlalu jauh dulu. Teman-teman bisa memberikan tanggapan di dalam kolom komentar ya.